Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa al khatim lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, seluruh DKM masjid yang hadir pada hari ini, semoga mereka semua diberikan sehat walafiat, dan kita semua yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sekembalinya kita dari majlis ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya kesibukan kita, namun kita bisa memutus kesibukan itu untuk menghadirkan waktu kita ke majelis ilmu. Dan semoga setiap langkah yang kita ayunkan kaki kita menuju masjid, salah satu bukti orang itu, kata Nabi, fashhadu bil iman. Orang yang hidupnya connect, tersambung dengan masjid, kata Nabi, saksikan orang itu adalah orang yang beriman. Dan kita termasuk golongan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Namun sayang, di antara saudara-saudara kita banyak mereka yang belum tertarik untuk hadir ke masjid. Namun sayang, di antara saudara kita belum tertarik untuk bangun subuh, salat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah membawa perubahan dunia ini minaz zulumat ilan nur, di mana dulunya dunia sebelum diutusnya Rasulullah, dunia ini dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah dunia menjadi cahaya. Cahaya itu adalah risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Al-Quran dan sunnahnya. Semoga kita selalu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, subuh ini, kita akan kaji tentang babun fi bayani kasrati turukil khair. Ini kitab kajian Riyadhus Shalihin halaman 67 menjelaskan tentang yaitu banyaknya jalan menuju kebaikan. Babu fi bayani kasrati turukil khair. Kasroh artinya banyak, at-turuk jama dari tarik, al-khair kebaikan. Jadi hari ini kita akan kupas kajian tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Bagaimana selanjutnya? Mari kita ikuti. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 215 Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan, kata Allah, min khairin, dari sesuatu perbuatan baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah pasti akan tahu. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Baqarah 197, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, dan apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan, min khairin, dari sesuatu perbuatan baik, niscaya Allah akan mengetahuinya. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman pada ayat yang lain, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu ditafsirkan seperti biji yang sangat kecil, molekul-molekul, enggak kelihatan ya. Itu tetap akan kita lihat nanti ya pada hari kiamat. Kemudian waman amila solihan fali nafsi, barang siapa orang yang mengerjakan sesuatu amal soleh, maka amal soleh itu sesungguhnya untuk dirinya. Wal ayat bil babi kasiratin, ayat yang menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan sesungguhnya amat banyak. Namun dalam kajian kitab ini dibatasi hanya beberapa ayat yang diangkat. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis yang akan mendukung daripada banyaknya jalan menuju kebaikan, pakasiratun jiddan. Kasirah artinya sangat banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasirah, panadzkur tarapan minha, tidak ada batasnya, namun dalam kajian ini akan dibatasi beberapa hadis. Yang pertama, al-awwal, hadis yang pertama, an Abi Zarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Abi Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Ini sahabat Jundub bertanya sama Nabi, amalan apa yang paling utama ya. Jadi kalau ada para sahabat yang hidup bersama Nabi, dia langsung ketemu sama Nabi. Nah kita ini yang gak ketemu sama Nabi, tapi kata Nabi, iman kita jauh lebih dahsyat daripada sahabat ya. Kata Nabi, beruntunglah para sahabat yang ikut bersama aku. Namun kata Nabi, patuba, sungguh lebih beruntung kalian umatku yang tidak sejaman dengan sahabat. Kenapa? Kalian tidak pernah ketemu sama Nabi, tetapi kalian beriman sama Nabi. Nah mudah-mudahan kita yang diakui oleh Nabi lebih beruntung daripada sahabat, karena kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita beriman terhadap ajaran Nabi. Apa yang ditanya oleh Abu Zar Jundub bin Junadah, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling utama ya Rasul? Kemudian Nabi jawab, ada 3 amalan. Ada berapa Ibu? Ada 3 amalan Pak. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya 3 amalan ya. Yang pertama, kata Nabi, amalan yang paling utama dalam hidup kita, dalam hidup manusia, al-iman billah. Jadi amalan yang paling utama adalah kita memiliki iman kepada Allah. Iman adalah mutiara yang sangat mahal dibanding dengan isi dunia. Sampai-sampai nanti orang masuk surga yang ditanyain bukan tentang banyaknya dunia, tetapi sejauh mana mereka memiliki kualitas keimanan. Jadi iman itu yang paling tertinggi dalam ajaran Islam.
Sampai kata Nabi, iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Nyingkirin duri dari jalan itu bagian daripada iman. Tapi iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itulah iman yang paling tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ya, apalagi ya Rasul, amalan yang paling utama selain iman, al-jihad fisabilillah. Amalan yang kedua, kata Nabi, selain iman, amalan yang kedua adalah berjihad, membela agama Allah, ya. Makanya kehidupan para sahabat di zaman Nabi hidupnya cuma satu, ngebela Islam dari tantangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita juga di zaman sekarang harus bela Islam. Di tengah maraknya orang-orang yang benci dengan Islam, di tengah maraknya orang Islam yang fobia, tidak demen nama Islam, di tengah berbagai macam kemaksiatan merajalela di mana-mana, ya. Kita harus bela Islam. Di tengah maraknya Islam yang bakal digerus, dihancurkan oleh mereka yang anti-Islam. Jadi mudah-mudahan kita bela Islam terus sampai kiamat, sampai mati, ya. Jangan pantang mundur. Itu bagian daripada jihad. Kata Nabi, ketika kamu melihat sebuah kemungkaran lalu kamu bungkam, maka kamu taubahnya seperti as-syaitanul akhras, seperti setan yang bisu. Jangan sampai kita dicap wujudnya manusia, tetapi kita sesungguhnya adalah setan yang bisu. Kenapa? Karena kita tidak siap berjihad membela agama Allah. Itu yang kedua kata Nabi. Jadi amalan yang paling unggul, satu, iman kepada Allah. Yang kedua, kita siap berjihad membela agama Allah. Siapa yang membela agama Allah, pasti Allah akan membela. Kemudian yang ketiga, apalagi ya Rasul, selain yang tadi engkau sebutkan, yang kata Nabi, yaitu yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu memerdekakan budak. Apa yang ketiga, Bu? Memerdekakan budak, ya. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Nabi itu banyak memiliki budak, ya, baik budak perempuan maupun budak laki-laki. Misalnya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Sauban, itu budak Nabi, ya. Anas bin Malik, ya, pernah dia menjadi khadamnya Nabi. Banyak Nabi. Abu Bakar As-Siddiq juga pernah membebaskan yaitu budaknya Umayyah yang bernama Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah pada saat di tengah orang belum memeluk agama Islam, belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah begitu mantapnya keimanannya, walaupun dia harus diseret-seret di tengah terik matahari, diinjak-injak kepalanya sampai dadanya dimakan batu. Kata Umayyah, "Hei Bilal, engkau kalau pengen bebas, engkau kalau ikut ajaran nenek moyang, kembali kepada ajaran Latta, Uzza dan Manat." Tapi Bilal tetap nggak akan berubah. Itu iman, Bu. Bilal menjawab, Ahad. Ahad maksudnya apa? Hanya Allah yang ahad, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal. Begitulah kalau iman berbicara. Kagak pernah takut dengan intimidasi dengan seorang majikannya, walaupun mati nyawa taruhannya. Itu, Bu, memerdekakan budak. Jadi 3 amalan yang paling utama kata Nabi, memang semuanya berat. 1, iman. 2, 1 apa, Bu? 1 apa tadi? Iman. Yang kedua tadi apa? Ya, jihad fisabilillah, ya. Nah, itu nanti ada. Ibu nggak usah khawatir. Nabi itu sangat luas dalam memberikan visi dan misi buat kita umatnya. Mungkin kita potongan orang-orang yang lemes sama jihad, ya. Lemes bahasa kita, ya. Subuh aja kadang-kadang lemes, ngaji sambil nyender, ngantuk tuh subuh. Makanya nyender itu pahalanya 2, 1 buat tembok,
tembok dibagi dapat pahala itu Bu. Ya, tembok dapat pahala. Woi, tembok dapat pahala, tembok. Tembok yang ngaji sama tembok nyender. Ujungnya apa Bu? Ngantuk. Ntar bangun lagi tuh terus ngopi seger lagi tuh. Ya, kalau udah ngopi mata kita melotot aja tuh. Ya, begitulah setan itu paling pinter, setan paling pinter Bu. Siapa yang godain kita? Makanya setan gedeg sama Nabi Muhammad, gedeg dia sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, setan siapa yang paling gedeg? Yang paling gedeg kalau ada orang ngaji matanya melek, gua gedeg. Nah, jadi setan tuh demen kalau ada ngaji matanya merem-meremlek. Jadi kalau matanya meremlek berarti dia temannya setan. Ya, mudah-mudahan Bapak bangkit semua. Amin ya robbal. Ya, memang hawanya ngaji begitu Bu ya. Al jannah khuffat bil makari wan naru khuffat bis syahawat. Kalau menuju surga banyak tantangannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kajian yang pertama tentang keimanan. Iman adalah mutiara yang sangat mahal dalam kehidupan, Bu. Ya. Sehebat apapun orang kalau nggak punya iman derajatnya jatuh di mata Allah. Yang kedua, siap berjihad membela agama Allah. Yang ketiga, memerdekakan budak. Nah, ini konsep yang ketiga itu terjadi di zaman Nabi. Kalau konsep sekarang bagaimana aktualisasinya? Bagaimana aktualisasinya? Jadi kalau zaman sekarang ini kita diperbudak oleh namanya si setan gepeng. Ibu tahu setan gepeng? Nih setan gepeng nih. Nih budak kita nih, diperbudak kita sama setan gepeng nih. Nih setan gepeng memperbudak kita. Ya Bu, gara-gara setan gepeng manusia enggak rajin ibadah. Gara-gara setan gepeng manusia enggak rajin zikir. Gara-gara setan gepeng manusia berbuat zina. Gara-gara setan gepeng manusia rumah tangganya hancur saudara. Ini brengsek nih setan gepeng nih. Ini brengsek nih. Bener. Ibu kondangan. Begitu dibuka tasnya, enggak ada setan gepeng. Balik lagi enggak? Balik lagi enggak? Jujur. Ibu ke masjid, tasbih ketinggalan, setan gepeng enggak ada. Balik lagi enggak? Balik. Setan gepeng balik lagi. Tasbih ketinggalan enggak balik ke masjid, Bu. Ini kita diperbudak sekarang ini. Halo? Paham Pak? Jadi amalan yang ketiga, jangan sampai hidup kita diperbudak oleh yang namanya benda, diperbudak oleh yang namanya hawa nafsu, diperbudak oleh yang namanya dunia. Tuh, ini Pak. Jadi kontekstualnya begitu. Ya sekarang kan perbudakan udah nggak ada lagi. Ya, jadi Islam tidak mengenal namanya perbudakan. Nah, saudara, bagaimana itu Nabi dan para sahabat memerdekakan budak? Jadi amalan yang paling unggul kata Nabi, bisakah kita memerdekakan budak? Kalau sekarang itu budak nafsu, ya. Jadi zaman Nabi itu budak-budak yang dipiara oleh orang-orang kafir Quraisy itu ditebus. Termasuk juga Bilal bin Rabah, seorang muazin dari Afrika yang sangat terkenal, itu langsung didatengin oleh Abu Bakar ke rumah Umayyah. Hei Umayyah, ente minta berapa? Kata Abu Bakar, ini Bilal bin Rabah punya potensi. Pertama, keimanannya mantap. Yang kedua, suaranya Bu, suaranya juga mantap. Bilal bin Rabah, suara azan, ya. Nabi itu sangat rindu dengan suaranya Bilal bin Rabah. Kata Umayyah, kamu berani nggak? Ini budak mahal katanya. Kenapa mahal? Ya nggak nemu lah. Ini budak Ethiopia, orangnya keturunan dari Abul Aswad, orangnya hitam. Terus dia bilang, kalau kamu mau merdekakanlah ini budak. Harganya kalau nggak salah ada 9, yaitu 9 ukiyah, ukiyatul zahab. Jadi ukiyah itu 9 ukiyah sama dengan 1 ukiyah emas 285,75 gram. Jadi kalau 1 gramnya 285,75, 9 dikali 285
Maka kalau di itu Bu, di total itu dibebaskan. Kalau di zaman emas sekarang harganya berapa Bu? Emas 600.000 dapat apa enggak? Dapat enggak emas? Emas berapa? 24 karat dapat 24.000? Enggak dapat. Ya, 1 juta dapat 1 juta. Emas putih 1 juta. Ya. Jadi kalau dikalkulasikan 285,75 kali 1 juta. Berarti itu satu budak dibebaskan 285 juta. Dibayar. Lebih dari itu siap. Nah, itu seharga mobil Avanza baru dapatlah 285 juta. Dapat kan, Bu? Nah, begitulah nilainya. Ya. Saking pengen untuk membebaskan perbudakan di zaman itu. Udah 3 amalan. Ini amalan yang paling unggul. Iman, jihad, memerdekakan budak. Nah, sekarang bagaimana di zaman teknologi kita bisa membebaskan perbudakan yang ada di dalam diri kita. Nafsu, jabatan, dunia, itu yang menghambat kita untuk menuju Allah. Nah, terus di dalam hadis ini ada pertanyaan begini. Ya Rasul, budak yang gimana? Ayuriqabi Abdul, cirinya gimana? Budak yang paling utama, anfasuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Budak yang dimiliki oleh seorang majikan yang harganya mahal, kau bebaskan, nanti kau dibebaskan dari ancaman api neraka. Kata Nabi, siapa orang yang membebaskan dari perbudakan, maka orang itu dibebaskan dari ancaman api neraka. Itu maksudnya. Qultu ya Rasulullah fa illam af'al, ya Rasul bagaimana andaikan aku belum bisa berbuat seperti yang Anda sarankan? Qala, kata Nabi, fa illam af'al, kalau kamu belum mampu memerdekakan budak, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraq, bisa enggak kamu menolong orang yang sedang menganggur, nggak ada kerjaan, kamu bantu orang itu menjadi tidak pengangguran. Itu konsep sekarang. Jadi ada ponakan kita, saudara kita punya perusahaan, punya channel di kantor. Ada ponakan yang nganggur, lulusan sarjana, kita rekrut. Itu membebaskan dari perbudakan. Halo, paham Bu? Paham nggak? Ini kan konteksnya luas. Kalau zaman Nabi kan simple. Budak adalah sesuatu yang dikungkung oleh majikan. Dia kerja keras, ya, tanpa gaji. Kemudian kalau sekarang begini, nah bagaimana kita mendapatkan pahala yang ketiga? Membantu orang susah dari kesusahan, membantu orang lapar dari kelaparan. Ini sudah memerdekakan orang dari kelaparan. Itu maknanya, ya. Nah, terus apalagi? Takub pasyarroka anin nas. Bisa enggak kalau kamu belum bisa menolong orang yang nganggur dikasih kerjaan, paling tidak kamu takub pasyarroka anin nas. Bisa enggak kamu enggak usah berbuat jahat sama orang? Tuh, enggak usah usil sama orang, kata Nabi. Bisa enggak? Ini kan ada orang, Bu, di mana kerja anak ibu kuliahnya? Sono S1 nganggur, kayaknya dihina sama dia. Itu sama juga, ngenyek dia. Ada yang begitu. Ya Allah, jangan sampai kita menyakiti hati orang, kata Nabi. Menolong kagak bisa, nyakitin bisa. Na'udzubillah min. Ya, takupu, menahan diri. Ya, sarroka anin nas, jangan sampai kamu berbuat jahat sama manusia. Itu pun kamu sudah mendapatkan amalan yang paling unggul di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Itu pun termasuk bagian bersedekah. Jadi yang terakhir itu sebetulnya berbau materi, menolong orang dari kesusahan, ya. Nah, berbau materi. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa memberikan materi, ya, atau nggak bisa memerdekakan orang, atau nggak bisa memberikan pekerjaan sama orang, maka di sini ada sebuah hadis
muncul. Apa munculnya? Dari hadis Abu Dzar, an-nasan qalu, ada beberapa kelompok manusia ngumpul, ya. Kita ini ngumpul nih, ya. Kemudian waktu ngumpul begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jahaba ahlu dusur bil ujur. Satu ketika orang-orang pada ngumpul sama Nabi, yaitu ahlu dusur. Ahlu dusur itu adalah orang-orang kaya yang punya duit banyak, namanya ahlu dusur. Jadi ada orang-orang kaya yang duitnya pada banyak, pada ngumpul waktu itu sama Nabi, ngumpul, ya Bu. Nah pada waktu ngumpul, dia ngomong begini, Bu, enak bener tuh jadi orang kaya, kata orang-orang susah nih, orang pukoro dari muhajirin. Emang apa? Coba bayangin, orang kaya duitnya banyak, dia bisa umroh, betul nggak Bu? Bisa haji puroda yang harganya 250 juta satu orang. Berapa haji puroda? 250 juta satu orang. Kalau 2 orang berapa? Kalau 4 orang 1 M. Orang kaya bisa ke Mekah, bisa umroh, bisa sedekah. Apalagi orang kaya bisa bangun masjid, betul nggak Bu? Bisa bangun masjid, bisa infak. Orang kaya. Ini yang ngomong orang-orang fakir dari kelompok muhajirin. Enak bener jadi orang kaya. Kalau gitu nanti ya Rasul, sorga diborong dong sama orang kaya. Begitu bahasanya. Enak bener jadi orang kaya, kata orang-orang pukoro dari muhajirin. Nah bagaimana Nabi menepis orang kaya, ya Rasul, yusallun kama nusalli. Orang kaya enak bener borong sorga. Mereka bisa sholat, ya. Kami juga bisa lempengan sholat. Yasumun kama nasum. Orang kaya bisa puasa, kami juga bisa, ya. Wa yatasaddaqun bi puduli amwal. Nah, lempengan yang 3 ini, lempengan yang 3 saya nggak bisa. Kenapa? Orang kaya bisa sedekah, kami tidak. Ya. Kemudian kata Nabi, awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqu nabi. Kata Nabi, bukankah kalian dijadikan untuk selalu bersedekah? Betul ya Rasul, tapi kami nggak punya uang. Kata Nabi, sedekah tidak mesti pakai uang, kata Nabi. Sedekah tidak mesti dengan materi, kata Nabi. Lalu pakai apa sedekahnya? Supaya pahala kami belen. Tuh belen gak Pak? Seimbang. Sama dengan pahalanya orang-orang kaya tadi. Bisa haji, bisa umroh, ya, bisa sedekah. Nabi jawab, wahai kaum pukoro, kalau ente pengen belen, pengen sama pahalanya seperti orang kaya, ya, walaupun ente gak punya duit, ente sama nilainya. Apa? Kata Nabi, inna bikulli tasbihah sodakoh. Kalau ente banyakin bertasbih, ya, itu pun sama nilainya seperti sedekah. Bagaimana tasbih bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, atau subhanallah subhanallah, ya, paling tidak 33 kali kita baca habis sholat subhanallah, ya. Itu sama nilainya seperti orang kaya melakukan ibadah umroh haji, ya. Kemudian apa? Wa kulli takbirah sadaqah. Takbir gimana bunyinya? Allahu akbar 33 kali. Jangan lupa habis sholat tasbih 33, takbir 33, kemudian tahmid 33. Alhamdulillah sebagai bentuk pujian pada Allah. Itu pun sama nilainya sedekah seperti sedekahnya orang kaya. Wa kulli tahlil sedekah. Demikian juga kamu banyakin ngucapin kalimat tahlil, kalimat la ilaha, itu pun sedekah. Jadi kalau orang kaya double sedekahnya, bisa takbir, tasbih, tahlil plus materi. Tapi orang susah kagak ada materinya. Tapi kata Nabi, tasbih, takbir, tahlil itu termasuk sama nilainya seperti orang kaya bersedekah. Apalagi wa amrun bil ma'ruf sedekah, menegakkan yang ma'ruf itu pun sedekah kata Nabi. Wa nahyun anil munkar sedekah,
mencegah daripada perbuatan munkar, itu sedekah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan juga di antara kalian ya melakukan sesuatu perbuatan baik kepada keluarga juga sedekah. Ya Rasulullah, masih penasaran dia nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu biha ajrun. Ya Rasul, bagaimana kalau saya melakukan hubungan kepada istri saya, ya, apakah mendapatkan pahala? Ya Bu, ini ada sahabat, ya Rasul, bagaimana saya melakukan hubungan kepada istri saya, apakah dapat pahala? Qala, Nabi jawab dengan diplomasi, ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Coba kamu jawab, seandainya ada orang yang berbuat yang haram di luar sana, dia melakukan sesuatu bukan terhadap istrinya, melakukan perbuatan-perbuatan mesum, apakah dosa? Dia jawab, qala na'am, dosa. Nah, bagaimana ketika ada orang melakukan hubungan kepada istrinya, apakah dapat pahala? Kata Nabi, idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apabila orang melakukan hubungan yang halal, dia pasti dapat pahala. Jadi berhubungan dengan istri itu pun bagian daripada memerdekakan budak. Jangan sampai bini dijadikan budak. Paham maksudnya Bu? Apa maknanya? Ini kadang-kadang sebetulnya yang paling capek ini ibu-ibu atau bapak-bapak dalam rumah tangga Bu. Saya mau tanya Bu, jujur Bu. Bu, yang paling capek bini apa laki? Bini itu, Pak Mahfud, bini, Mahfud dia, bini. Bener bini, coba. Yang masak siapa Bu? Mustinya laki-laki yang masak. Ya Bu, yang nyuci siapa? Mustinya laki-laki nyuci. Siap bapak nyuci. Yang gosok siapa yang gosok? Bini. Mustinya bapak ngegosok. Ya, betul nggak? Yang neten siapa Bu? Nah, neten, lempeng neten ibu. Laki-laki nggak bisa netein, betul nggak? Nggak bisa. Kalau nete bisa, neten nggak bisa. Ya Bu, betul apa enggak? Nah, itu bedanya. Jadi kalau ibu melakukan sesuatu, memberikan kepada suami ibu, maka itu pahalanya besar. Sebaliknya ketika ada seorang perempuan ngeyel, menolak untuk diajak sesuatu, ya, kemudian la'anat hal malaika hatta tusbiha, malaikat mengutuknya sampai pagi. Apabila seorang wanita diajak kepada suaminya untuk melakukan hubungan, dia menolak, maka dia dapat kutukan dari malaikat. Na'udzubillah min zalik. Nah, kemudian yang berikutnya ibu-ibu, kita singkat saja. Di sini kita ngaji sampai Isra 5:30, ya Bu. Satu lagi hadis. Tadi judulnya apa Bu? Tadi judulnya apa? Amalan yang banyak menuju perbuatan baik. Nah, gini. Ya nisa al-muslimat, kata Nabi, ya nisa al-muslimat, wahai kaum wanita-wanita muslimat. Tuh Bu, saking Nabi cinta sama wanita disebut di hadis ini. Ya nisa al-muslimat. Mudah-mudahan ibu termasuk wanita-wanita yang muslimat yang disebut oleh Nabi. Amin. La tahkironna jaratun li jaratiha. Janganlah kamu menganggap remeh, ya, menganggap sepele, ya, kepada tetanggamu, ya, apabila kamu bersedekah, kata Nabi, walau pirsina syatin, walaupun ibu bersedekah kepada tetangga hanya sekedar satu tusuk kikil. Kikil Bu, kikil atau kikil? Kikil apa Bu? Kikil. Kikil itu apa kikil? Sate. Ibu sedekah nih sama tetangga, jangan merasa malu, kata Nabi. Ini pun bagian daripada nilai kebaikan. Siapa tahu gara-gara kikil satu, ibu bisa masuk surga. Amin ya robbal. Yang penting ikhlas. Berapa kikil Bu? Satu. Malu apa kagak kira-kira? Masa iya tetangga kita kasih kikil? Kan malu Pak ya. Cuman satu tusuk. Ini maknanya
jangan pernah malu ketika kita sedekah, walaupun satu nilai kikil aja, kata Nabi, bisa menyebabkan kita masuk surga. Sebab kita nggak pernah tahu amalan mana yang bisa kita masuk surga. Siapa tahu gara-gara kita duduk hadir masjid taklim kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Itu Bu. Jadi kita nggak pernah tahu amalan mana yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian dari Nabi, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang. Iman yang paling tinggi kata Nabi, qaulu la ilaha illallah. Jadi iman yang paling tinggi itu iman yang ngucapin kalimat la ilaha. Nanti di sono ada umatnya nih masuk ke dalam neraka, udah geseng Bu, udah apa? Udah geseng, udah angus. Tuh Nabi masuk surga bingung. Ditanya oleh malaikat, ya Rasul kenapa bingung? Saya takut ada umatku yang masih ada, dia nyelip di neraka. Kata Jibril, silakan cari. Bener Bu, ada yang nyelip. Terus kata Nabi, siapa yang dulunya di dunia pernah ngucapin kalimat la ilaha illallah, angkat umatku dari siksa api neraka. Cuman udah geseng Pak, tapi tetap dia dibebaskan walaupun geseng. Kalimat tauhid itulah yang menyebabkan dia terangkat dari api neraka. Amin ya rabbal. Bayangkan, cuman kalimat la ilaha illallah yang membebaskan dirinya dari ancaman api neraka. Kemudian yang kedua, apalagi iman yang paling terendah. Tahu nggak iman yang paling rendah? Paling unggul tadi kalimat la ilaha. Makanya kata Nabi, garansinya siapa orang yang mati membawa kalimat tauhid dijamin matinya husnul khotimah, dakhulal jannah. Amin ya rabbal. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dia bakal masuk surga. Itu tiketnya la ilaha, itu paling top. Tapi ada iman yang paling terendah kata Nabi. Apa itu? Iman yang paling rendah, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq. Iman yang paling rendah ketika kita bisa nyingkirin duri dari jalan. Jangan sampai orang jalan kena duri. Jangan sampai gang-gang kita tutup sehingga orang terhumbat oleh gara-gara gang yang kita tutup. Jadi iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, dan iman yang paling rendah nyingkirin duri dari jalan. Makanya terpulang dari masjid Jami Al Mujahidin, kita sama-sama cari duri. Ya Pak, cari duri ntar Pak. Ya, ini duri cari, kita sapu supaya jangan sampai kita ya bersihkan duri. Apa maknanya? Jangan sampai kita mengganggu orang jalan. Itu cuman kecil tapi bisa membebaskan kita dari ancaman api neraka gara-gara duri Bu. Nah mudah-mudahan kalau kita nyikirin duri, mudah-mudahan kita mudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terus apalagi? Yang ketiga, al-haya syu'batum minal iman. Yang ketiga, malu adalah bagian daripada iman. Kalau sekarang para koruptor kagak malu bergentayangan, berarti koruptor kagak punya iman. Kalau ada orang Islam kagak malu, ya dia membuka aurat, termasuk ibu-ibu, berarti imannya sudah copot. Kalau ada orang yang berbuat zina nggak malu, berbuat mabok nggak malu, berarti imannya sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah yang digambarkan oleh Nabi. Kemudian ada satu lagi Ibu, sebagai akhir daripada ending kajian kita, al-hadisul ashir. Hadis yang ke-10, anna Rasulullah Rasulullah bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin. Bainama, satu ketika ada orang yang berjalan di jalan, ya. Istadda alaihil atas. Orang itu di jalan saking hausnya, Bu. Kemudian pawajada bi'ron, dia mampir ke sumur. Ibu tahu sumur, Bu? Zaman sekarang kan jarang sumur, ya enggak? Kalau ibu zaman dulu tuh ada sumur di pinggir jalan, di sawah-sawah, betul nggak? Pakai lobang, ya nggak? Terus ngambil pakai apa Bu? Pakai timba, atau pakai timba? Ya, sekarang udah nggak ketemu timba, ya Bu, timba kerek. Nah, itu ada sumur nih orang. Ketika di tengah perjalanan dia kepanasan, saking hausnya, mampir dia di sumur. Pawajada bi'ron, panazala biha. Setelah dia mampir, dia turun.
Pasariba, kemudian dia ambil airnya, dia minum. Ya, dia minum nih, orang laki-laki kehausan, ya. Nah, summa kharaja, setelah dia keluar dari sumur itu, tiba-tiba kalbun yalhas yakulus sara minal atas. Dia habis dari bawah, Bu, begitu dia naik ke atas, tahu-tahu anjing sedang meled-meled. Tahu meled-meled enggak? Lidahnya sedang apa tuh? Sedang kehausan. Ngelihat anjing nih, ini ada ceritanya nih. Ngelihat anjing sedang kehausan, ya. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki ini berkata, lau balago hadzal kalba minal atsi mislal ladzi kana qad balago minni. Ini anjing kehausan sebagaimana aku pun tadi haus. Kira-kira anjing punya naluri haus enggak, Bu? Haus, kita haus. Nah, lalu panajalal bi'ra, ini orang setelah dia nengok anjing sedang kehausan, dia balik lagi, turun lagi ke sumur. Ngapain, Bu? Kira-kira ngapain? Ngambil air, ya. Panazala bi'ra, dia turun ke sumur. Kemudian dia kasih itu anjing minum sampai anjing gak jadi mati. Ya. Karena dibantu, ditolong oleh orang ini. Apa kata Allah nih melalui pasyakarallah lahu pagopara lahu. Gara-gara dia menolong seekor anjing yang sedang kehausan, dosa orang ini diampuni oleh Allah. Amin ya robbal. Jadi Bapak kalau pengen banyak diampuni dosa, ya, kalau lihat anjing sedang kehausan, kita kasih, ya, kita kasih, Pak. Jangan sampai anjing itu mati tanpa ada peduli kita. Kita peduli sama anjing, ya. Kita tolong tuh anjing. Apa maknanya dalam Islam? Sama binatang aja kita wajib berbuat baik, apalagi sama manusia, gitu bahasanya. Ya. Nah itu bahasanya, Bu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kezaliman kepada anjing, kepada binatang, karena dia juga makhluk Allah. Itu, ya. Jadi orang yang demikian, pasyakarallah, Allah syukur. Kenapa Allah syukur? Terima kasih wahai hambaku, engkau telah menolong makhlukku yang namanya anjing. Faghafarallahu lah, Allah ampuni dosa orang itu. Kemudian orang itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajron, apakah orang yang berbuat baik kepada binatang ada pahalanya? Jawab, Bu, ada nggak pahalanya? Ada nggak? Ada. Pakola pikuli kabidin rotbatin ajrun, setiap apa saja yang kamu lakukan, bahkan termasuk engkau menolong seekor anjing, itu pun ajrun, dapat pahala. Pasyakarallahu faghafarallahu fadakhalahul jannah. Gara-gara itu, Bu, gara-gara menolong seekor anjing, orang ini diampuni dosanya, fadakhalahul jannah, dan orang ini dimasukkan ke surga. Gara-gara apa tadi? Gara-gara menolong seekor anjing. Makanya ibu pulang dari sini, kita cari anjing, ya, supaya kita tolong, ya, supaya kita mudah masuk surga, ya. Ibu-ibu yang berbahagia dan bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir, ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah. Nanti kita jangan kaget ada orang mondar-mandir di surga. Bebas banget orang, bebas banget, Bu. Ini orang apa ya kerjanya? Hebat amat nih orang masuk surga. Yataqallab, mondar-mandir itu di surga, ya. Fi syajaratin qata'a min jahrit thariq kana tu'jil muslimin. Ternyata amalannya apa, Bu? Ternyata amalannya di dunia, orang ini hidupnya kagak pernah nyakitin ama tetangganya. Bikin rumah tritikannya enggak mengganggu tetangga. Bikin rumah tritikannya enggak mengganggu tetangga. Ada daun dipotong, dipetik, Bu. Hanya persoalan sepele, ya. Tapi jangan sampai terjadi. Nah, ini kan kecil, Bu, ya enggak? Tadi apa? Bisa masuk surga nyingkirin duri. Bisa masuk surga banyakin tasbih, benar nggak? Bisa masuk surga nolong anjing. Bisa masuk surga gara-gara orang perempuan tadi sedekah dengan 1 tusuk sate. Jelas, Bu, ya? Banyak sekali yang kita kaji hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga ilmu yang kita kaji pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, agar kita amalkan, selalu kita baik untuk melakukan kebaikan untuk Allah dan selalu baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan berbagai macam amalan baik, insya Allah memudahkan kita masuk surga. Demikian kajian kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.